nama saya Siti Muslimah dengan NIM 22051666048 Pendidikan Sejarah 2022. Di sini saya akan menampilkan video praktik micro teaching dengan materi akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu akulturasi? Ini tahu, udah tahu. Akulturasi ini jawabnya. Merupakan percampuran antara Lucu dong ini. dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan masing-masing ciri khas budaya. Jadi akulturasi adalah suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kepribadiannya atau ciri khasnya. Kemudian masuknya budaya India ke Indonesia. Awalnya itu budaya India ke Indonesia tidak terlepas dari perubahan jalur pelayaran lalu lintas dagang baik dari India ke Cina. Awalnya itu jalur perdagangan ini melalui jalur darat yang kemudian berubah menjadi perdagangan jalur laut. Alasannya itu kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Coba ya, karena jalur darat banyak perompak. Betul ya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Tambahin? Mungkin 10 tahun juga ya dulu karena ya lebih lama kan sebentar dari mungkin Indonesia. Jadi itu ya faktor-faktornya kenapa terjadinya perubahan dari jalur darat ke jalur perairan. Nah, berikut ini ada contoh hasil akulturasi. Coba Erwin bacakan. Seni petunjuk seni Petunjuk kan? banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah dari India, tapi dengan pengolahan lokal yang unik dan sangat berbeda. Dari versi aslinya wayang kulit yang berbentuk masa di Ini juga bagaimana wayang kulit yang berkembang pesat di Jawa dan di Bali menceritakan kisah dari Mahabharata dan Ramayana. Namun penambahan tokoh lokal seperti Semar, Galing, Petrus, dan Bagong sebagai punakawan atau penasihat bijak adalah bentuk akulturasi yang tidak ada dalam versi India. Jadi itu ya contoh dari seni pertunjukan. Yang kemudian upacara dan kepercayaan. Upacara keagamaan di Indonesia juga mencerminkan akulturasi di mana ajaran Hindu-Buddha menyatu dengan praktik-praktik kepercayaan lokal, animisme, dan dinamisme.
Contohnya, upacara mengabdi di Bali merupakan prosesi pembakaran jenazah yang berasal dari ajaran Hindu tentang reinkarnasi dan pelepasan roh dari tubuh duniawi, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan tradisi Bali yang kuat dengan unsur lokal. Jadi itu ya contohnya dari upacara ngabdi di Bali. Kemudian ya, dua kelompok. Jadi nanti kalian ibu bagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama dari sampai Zus, kelompok kedua dari Doni sampai Nadia. Oh, berarti kita berarti Ya, nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan ya. Itu perwakilan aja. Cari pengaruh hidup budaya. Kalian boleh buka HP ya. oh, boleh kita boleh. Jadi kemarin itu udah kamu ada. Kalau boleh tadi itu kan pertama itu sistem Kami stoik, Bu. kalau kayak ya kayak seperti Dut kayak toko Ini fakultas budaya ini. Apa ini? Pengaruh kemudian dengan budaya Indonesia yang masih ditetapkan. Sini turun situ jalan. Catatan sejarah. Udah selesai, Bu. Hakim maju saya. Gak boleh bang. Gue larang bu. Bu main apa bu?
Ibu Buang sudah bu. Selesai semua kan? Sudah. Kelompok 2 Bagian. Oh, lama. Belum. sudah selesai. Hukum aja, Bu. Belum. Ibu kesenjangan kelompok Bu, yang situ ramai Bu. Hah? Kesenjangan Iya, Bu. kelompok Bu. Kami ramai karena kami bersatu di sini. Iya. Disatukan oleh bahasa. Itu namanya komitmen. Bahasa. Mulutmu bau Zul. Karena kelompok 2 lama. Ya. Ada mau kan? Tangan sama dulu. Dua ya, Sa? Akhirnya maju. Iya, coba kasih ini ya. Asik. Inilah Ayo kumbang jawaban kita. Bikin om. Oh, alat berapa? Oh iya. Oh, asal jantan ya. Satu. Bacakan. Assalamualaikum. Gugur. Ya. Udah tuh. Yang pertama adalah sistem feodal. Yang kedua adalah kalender Saka. Ketiga adalah sarung batik. Keempat sentimen. 5 arsitektur. 6 catatan sejarah. Dan terakhir adalah seni ukir. Nanti saya tambahkan. Kelompok dua itu adalah budaya dan kesenian seperti wayang masih diterapkan sekarang, dan bahasa tentu kita bisa lihat apa bineka tunggal ika ya. Nah, itu kan masih diterapkan dan itu bahasa kita yang pengaruhnya dari Buddha. Lalu sistem pemerintahan sudah diwakili hakim feodal, selebihnya Doni. Itu dulu banget makin nama-nama tokoh-tokoh masa hidup Buddha kayak Gajah Mada, terus juga Prabu Siliwangi itu masih sering namanya dipakai buat monumen atau Salah dong. atau sekolah-sekolah gitu. Kan ini kan nama unitnya kan Universitas Mula Warman tuh, Raja Hindu Buddha. Bagus semua jawabannya. Keren. Untuk permasalahan silakan dulu. Oh iya. Ibu, terus pakai hoodie Ibu, jadi lepas. Saya lagi saking dulu. Oh, sebentar Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari materi tadi? Ya, Ya Bu, tadi kan Doni dan Noel sempat menyinggung tentang bahasa yang masih berpengaruh. Yang mau saya tanyakan adalah apakah bahasa Renjana itu dari bahasa Sanskerta juga Bu? apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Ya. Bukan Bu, Main sepertinya Bu. main Bu. Bahasa Renjana. Mobil. Bantuin Il. Tentang bahasa Indonesia tadi. Yang saya tahu Rinjani aja sih Bu, kalau Rinjani enggak. Jadi apa ya? Ayo gunung. Jadi. Gunung Rinjani itu kalau di kaki ada pilihan di kaki. Doni Bu, mungkin Doni tahu. Kalau Doni, bagaimana? Apa tadi? Yang saya pernah dengar tuh kejadian itu salah satu bentuk perasaan. Cuma saya nggak boleh tahu spesifiknya apa. Bahasa. Oke, bagus. Alus, bagaimana? Kenyang.
Ya lagi ya Bu, katanya. Ya. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa semuanya. Amin.